berikan waktu dan kesempatan kepada kelima pemateri untuk memperkenalkan diri. Waktu dan kesempatan saya. Baik, perkenalkan nama saya Cikita Romaulina ST, biasa disapa Nita. Saya dari kelas 11C sebagai pemateri utama. Perkenalkan, nama saya Filia Kirintus Musa. Saya sebagai pemateri kedua, saya dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Danilo Yohannes Bisma Koladi, biasa dipanggil Bernak. Saya dari kelas 11D sebagai pemateri ketiga. Biasa disapa Ika, saya dari kelas 11C sebagai pemateri keempat. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maurisia Amira Putri, biasa disapa Amira. Saya dari kelas 11A sebagai pemateri terakhir. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kelima pemateri. Jadi waktu selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada kelima pemateri untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan apa itu bullying, faktor dari terjadinya bullying, dan dampak apa yang diterima korban akibat bullying. Jadi yang pertama, bullying merupakan pola perilaku agresif berulang dari seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan tindakan itu negatif dan tidak diinginkan dari satu orang atau kelompok orang tersebut. Dan bullying terjadi dengan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Lalu kami mengambil dari salah satu ahli, yaitu Barbara Clorosa. Dia berkata bahwa bullying adalah tindakan pemusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Lalu termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat di hadapan seseorang, di balik persahabatan dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak. Jadi maksud di balik persahabatan ini artinya bahwa tidak semua persahabatan itu mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik. Namun ada persahabatan yang menjerumuskan kita ke dalam hal yang buruk. Misalkan kayak satu persahabatan itu temannya menceritakan kelemahan dari dirinya. Namun sahabat yang mendengar itu bukannya memberikan saran atau pengertian yang baik, namun ia menjadikan kelemahan dari temannya itu sebagai bahan candaan atau bahan gangguan untuk sahabatnya sendiri. Berikut faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga. Pola asuh keluarga sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang karakter seorang anak. Orang tua yang sering bertengkar atau berkelahi di hadapan anaknya cenderung membentuk perilaku anak yang lebih agresif. Dari berbagai penelitian mengatakan bahwa pola kehidupan orang tua yang hancur, perceraian orang tua yang saling berkelahi, mencaci maki, atau sering berkata kasar di antara mereka akan sangat rentan bagi anak-anaknya untuk menjadi pelaku atau korban dari bullying. Lalu keluarga yang sering berkomunikasi dengan anaknya menggunakan kata-kata kasar atau dengan penggunaan sarkas, maka anak-anak akan melakukan hal yang sama di kehidupan sehari-harinya. Lalu yang berikut faktor pergaulan. Makanya di zaman sekarang ini anak-anak dianjurkan untuk memilih pergaulan yang baik dan benar. Jadi jika seseorang melihat pergaulan dia langsung masuk saja dalam pergaulan itu, maka dia juga akan terjerumus ke hal yang tidak baik. Nah, ada beberapa bullying yang terjadi karena pergaulan. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan bullying yang dilakukan dengan kekerasan fisik untuk menakut-nakuti korban tersebut. Lalu yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal ini adalah di mana pelaku mencemooh, memaki atau mengatai korbannya secara langsung atau melalui tulisan.
Yang berikut bullying elektronik atau cyberbullying adalah bullying yang dilakukan di media sosial atau dunia maya. Nah, bullying ini sering terjadi kepada orang-orang yang memiliki pribadi di atas mereka. Jadi mereka menghina melalui media sosial. Contohnya salah satunya platform chatting atau penghinaan melalui media sosial orang tersebut. Lalu yang berikut ada rasa benci, iri, dan dendam. Nah, rasa benci, iri ini adalah di mana seseorang ketika melihat orang lain itu lebih tinggi derajatnya di atas dia, namun dia tidak melihat itu sebagai contoh bagi dirinya, tapi dia melihat itu sebagai saingan untuk dirinya. Jadi dia ingin merendahkan orang itu dengan cara membuli, jadi agar orang itu terlihat rendah dari dirinya. Lalu ada rasanya dendam. Nah, dendam ini maksudnya dari misalkan pelaku itu pernah menjadi korban di masa lampau dan dia ingin membalaskan dendam yang telah ia pendam selama ini kepada korban-korban selanjutnya. Lalu yang ketiga, faktor ketiga, meningkatkan kepercayaan diri saat melihat orang lain tertindas. Nah, ini salah satu bentuk jati diri seseorang yang mulai menandakan dirinya adalah psikopat, di mana dia melihat bahwa orang lain merasa tertindas itu adalah suatu kepercayaan dirinya, karena setelah dia melihat orang lain tertindas, dia merasa bahwa dia yang paling berkuasa atau dialah yang paling memiliki kekuatan di antara mereka. Selanjutnya, dampak negatif yang diterima korban akibat bullying. Yang pertama, psikologis dan emosional. Nah, ini yang pertama ini rasa takut, cemas, dan stres berkepanjangan. Lalu depresi dan kehilangan rasa percaya diri, gangguan tidur atau mimpi buruk, dan merasa kesepian dan menarik diri dari lingkungan. Yang berikut fisik. Fisik ini sakit kepala, sakit perut, atau gangguan kesehatan yang dialaminya akibat stres berkepanjangan tadi. Lalu luka fisik. Luka fisik ini bisa diterima akibat bullying fisik yang telah dijelaskan tadi. Lalu adanya gangguan makan seperti kehilangan nafsu makan. Nah, seseorang yang mulai merasa stres, cemas, atau ketakutan, ia akan merasa bahwa segala hal yang bisa dia lakukan seketika ia merasa ia tidak mampu melakukannya lagi, bahkan kebutuhan utamanya ia sudah tidak bisa melakukannya lagi. Lalu melukai diri sendiri dan bahkan berpikir untuk bunuh diri. Nah, seseorang yang melukai diri sendiri itu dia merasa bahwa dengan melukai diri sendiri dia dapat melampiaskan segala emosinya dan sakit hatinya kepada dirinya sendiri, dan dia melakukan bunuh diri. Nah, ia berpikir untuk bunuh diri, bahwa bunuh diri itu dapat mengakhiri segala kesengsaraannya saat menerima bullying. Lalu yang ketiga, berpengaruh pada akademik dan sosial, di mana prestasi mulai menurun di sekolah, di kantor maupun di lingkungan masyarakat, di mana seseorang berpikir kemampuannya itu akan semakin rendah jika ia terus dibully karena ia merasa ia sudah tidak berharga. Yang kedua, mulai menghindari sekolah atau lingkungan sosial tertentu, karena seseorang yang mulai mendapatkan bully, dia merasa bahwa saat dia bergabung di suatu kelompok sosial, maka ia berpikir bahwa dia sudah tidak layak lagi untuk bersama mereka, karena dia merasa dirinya sudah tidak ada nilai atau tidak berharga lagi. Lalu yang berikut, sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, karena tadi rasa tidak berharganya lagi, dia mulai merasa bahwa jika ia berhubungan dengan orang lain, maka dia akan menjadi beban dari orang tersebut. Sekian materi dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying yang pertama yaitu bullying yang konflik fisik secara langsung. Jadi bullying fisik secara langsung meliputi tindakan seperti mendorong, menendang, menggigit, menjambak, hingga mengurus seseorang dalam ruangan dan merusaki barang yang milik orang lain. Yang kedua, bullying dengan kontak verbal. Bullying dengan kontak verbal ini merupakan perundungan dengan menggunakan kata-kata, dan pernyataan dan sebutan atau panggilan yang menghina, tindakan mengancam dan merendahkan seseorang tersebut. Yang ketiga, bullying dengan non-verbal. Bullying dengan non-verbal ini beberapa contoh tindakan bullying non-verbal. Yang pertama, melihat secara sinis atau menunjukkan diri kepada seseorang atau mengekspresikan mukanya untuk merendahkan seseorang tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis bullying. Jenis bullying yang keempat adalah bullying non-verbal tidak langsung. Bullying non-verbal tidak langsung adalah tindakan menyiapkan seseorang atau memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak.
dan juga sengaja mengucilkan atau mengabaikan hingga sampai mengirimkan surat kaleng kepada si korban. Surat kaleng yang dimaksud adalah surat-surat yang berisi tentang ancaman dan juga teror kepada si korban. Yang kelima, cyberbullying. Cyberbullying atau bullying online adalah tindakan bullying yang dilakukan di media online, yang dimana pelaku akan menargetkan korban di media online dengan cara menyakiti melalui video intimidasi hingga melecehkan. Yang terakhir, seksual bullying atau pelecehan seksual. Tindakan ini adalah tindakan berulang dan berbahaya yang melarikan seseorang secara seksual, contohnya seperti gerakan vulgar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai cara mengatasi bullying. Yang pertama itu cara seorang pelajar mencegah tindakan bullying. Yang pertama, bagi pelaku. Pelaku harus bisa mengontrol diri agar tidak mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan bullying. Yang berikutnya, ia harus memikirkan dampak apa yang akan ia dapati ketika dia melakukan tindakan bullying. Yang ketiga, ia juga harus memikirkan jika ia melakukan tindakan bullying, maka ia akan merusak kualitas dirinya dan di masa depan ia akan menjadi orang yang suka mengintimidasi orang lain. Yang berikutnya, bagi korban. Yang harus korban lakukan, korban harus mencari dukungan lewat orang-orang yang ia percayai seperti orang tua, guru, dan orang terdekat agar bisa memberi dukungan dan mampu mengatasi masalah yang terjadi, bukan malah mendambah masalah yang ada. Dan juga korban juga harus lebih berani dan percaya diri untuk melawan pelaku, karena cenderung korban dari tindakan bullying ini merupakan orang yang pemalu, pendiam, dan kurang bergaul. Yang kedua, pendekatan psikologis untuk mengatasi bullying. Jadi pendekatan behavioral therapy ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tingkah laku anak yang dipengaruhi oleh adanya impulsivitas. Biasanya dilakukan oleh anak melalui kegiatan belajar agar bisa bertindak dan berperilaku lebih efektif dan mampu menanggapi situasi dan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Ada pula juga tujuan dari behavioral therapy. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan perilaku anak yang mengganggu dan abnormal pada anak. Yang kedua, merubah atau mengganti perilaku abnormal menjadi perilaku yang bertujuan dan fungsional. Yang ketiga, membentuk perilaku sesuai dengan perkembangan anak. Dan yang terakhir, mempelajari dan mengajarkan perilaku-perilaku kepada anak yang dapat diterima di lingkungan sosial dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dari behavioral therapy, yaitu self management. Jadi self management atau manajemen diri adalah kemampuan di mana kita dapat mengendalikan diri kita sendiri seperti perasaan, emosi, fisik, serta perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Self management juga merupakan kebebasan diri kita untuk mengambil keputusan dari situasi yang sedang kita hadapi dengan mengambil keputusan yang sedang kita hadapi tanpa bantuan dari pihak manapun. Adapun beberapa langkah-langkah dalam self management. Yang pertama yaitu memilih tujuan. Tujuan harus dipilih secara satu persatu, lalu harus diukur seberapa mampu kita untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Ini menjadi langkah awal yang sangat penting agar apa yang menjadi tujuan kita dapat terrealisasi. Yang kedua yaitu menerjemahkan tujuan menjadi tujuan perilaku. Nah, pada tahap ini kita bisa mulai mengidentifikasi perilaku-perilaku apa saja yang ditargetkan untuk perubahan. Lalu, jika kita sudah mengetahui apa yang menjadi target kita bisa mulai memikirkan beberapa hambatan yang kira-kira akan kita hadapi
dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya dengan menegosiasikannya dengan diri kita sendiri. Lalu pada tahap yang ketiga, yaitu pemantauan diri. Nah, pada tahap ini kita bisa memantau atau mengamati perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita bisa menulisnya dalam buku harian kita dengan menambahkan sedikit-sedikit komentar terkait perilaku kita dan konsekuensi yang terkait dari perilaku yang kita lakukan. Lalu tahap yang keempat yaitu membuat rencana perubahan. Nah, pada tahap ini kita bisa merancang sebuah program atau tindakan lanjut agar perubahan-perubahan yang kita lakukan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengalir dalam diri kita sendiri. Dan pada tahap yang terakhir yaitu perencanaan tindakan atau evaluasi. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi tujuan kita, tindakan selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu evaluasi. Jadi evaluasi ini merupakan membandingkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu evaluasi ini merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi kita tidak melakukannya hanya 1-2 kali saja, tetapi evaluasi ini harus kita lakukannya secara terus-menerus. Hal ini sangat penting agar apa yang menjadi tujuan kita benar-benar terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Baik, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama, saya memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. 1 orang dari kelas 10, 1 orang dari kelas 11, dan 1 orang dari kelas 12. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fiatri dari kelas 12. Di sini saya punya 2 pertanyaan untuk adik-adik. Jadi yang pertama, ketika seseorang mengalami kejadian bullying, pasti tentunya dia mendapatkan sesuatu yang dinamakan dengan trauma. Nah, ketika suatu trauma itu atau kejadian yang pernah ia lalui telah diselesaikan, namun di masa depan tiba-tiba dia mendapatkan hal yang sama. Tentunya hal yang ia rasakan adalah rasa takut. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apa yang harus orang itu lakukan agar ia bisa bebas dari traumanya, dan juga kira-kira ketika ia mendapatkan perlakuan yang sama lagi, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Lalu yang kedua, tadi dibahas soal ada satu bentuk kekerasan, yaitu kekerasan seksual. Nah, di sini saya ingin menceritakan bahwa coba teman-teman berpikir, ketika seseorang mendapatkan perlakuan yang masuk dalam kekerasan seksual dan orang itu bereaksi seperti takut dan menangis, ada orang yang beranggapan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi yang berlebihan. Kira-kira pendapat teman-teman itu bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada perbedaan pendekatan psikologis yang digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa dalam mengatasi bullying? Dan pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman pernah menjadi pelaku bullying atau korban bullying? Jika iya, bagaimana cara teman-teman untuk mengatasinya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya dari kelas 10. Di sini saya akan bertanya, sejauh mana pendekatan psikologi dapat membantu mengubah pola pikir pelaku bullying yang terinternalisasi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan sosial di masa depan? Terima kasih. Terima kasih. Mohon perhatiannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fiatri. Apa yang kita lakukan jika kita sudah mendapatkan bully sebelumnya dan di masa depan kita mendapatkan bully, dan apa cara kita untuk mencegah rasa takut
itu yang terus terjadi jika menerima bullying. Lalu di sini yang pertama, kita sebagai seorang pelajar atau seorang siswa harus ceritakan atau meminta solusi pada orang terdekat, seperti kepada orang tua, agar ketika kita ceritakan, orang tua pasti akan menindaklanjuti bullying yang diterima oleh anak itu. Lalu yang kedua, ketika dia mendapatkan bully, dia tidak langsung mempercayai apa yang dikatakan orang tersebut, karena seseorang tidak mampu menilai seseorang dengan melihat sisi buruknya. Karena jika dia menilai orang itu buruk, maka dia harus memiliki pribadi yang lebih baik dari orang tersebut. Nah, ketika dia mendapatkan bully, dia bukan menjadi pribadi yang lebih takut atau merasa diri lebih rendah, namun dia harus meningkatkan kepercayaan diri dan harus melawan si pembuli. Jika terjadi, contoh akuratnya, jika terjadi di sekolah, maka seorang siswa itu layak melaporkan kepada guru atau orang yang berwajib untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu kekerasan seksual, di mana si pelaku itu mendapatkan si korban itu mendapatkan keadaan di mana dia dianggap masalahnya itu sepele. Nah, di sini kita sebagai teman atau orang terdekat melaporkan keadaan itu kepada pihak yang berwajib. Dan ketika laporan itu tidak diterima atau laporan itu dianggap biasa saja, maka kita sebagai orang pendekatan itu memberikan sanksi sosial atau seperti menjerumuskan, membuli atau maksudnya menyadarkan pelaku itu agar dia mengakui semua tindakannya, bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah, dan dia melaporkan, memberi pengakuannya sendiri kepada pihak yang berwajib agar keadilan diterima oleh si korban. Dengan begitu pelaku itu, kita sebagai orang terdekatnya itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan pengertian bahwa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah tindakan yang salah. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kak Fiatri. Apakah jawaban saya diterima atau ada salah? Baik, jadi jawaban yang luar biasa. Mungkin tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi pertanyaan yang kedua itu sebenarnya apa tanggapan adik-adik untuk orang di luar pelaku dan korban? Misalkan di sini saya dibully, terus Asmita berkata bahwa saya ketika saya dibully dan saya menangis itu merupakan sebuah reaksi yang berlebihan. Kira-kira menurut teman-teman, apa tanggapan teman-teman kepada si Asmita itu bagaimana? Mungkin saya masih berdiskusi dengan teman-teman. Pertanyaan Kak Fiatri diundur dulu, kami menjawab pertanyaan. Pendekatan psikologis antara orang dewasa dan remaja. Jadi pendekatan psikologis yang kami bahas tadi, dia bisa digunakan untuk orang dewasa maupun orang remaja. Karena bullying ini bukan hanya terjadi di sekolah, melainkan bisa terjadi di manapun seperti kampus atau perkantoran. Jadi di sini tidak ada perbedaan, namun yang membedakan adalah tahap perkembangan mereka yang dihadapi dan seberapa masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang kedua, ceritakanlah pengalaman bullying yang pernah saya alami. Jadi saya pernah mengalami bullying, yaitu bullying verbal. Jadi itu mereka menggunakan nama orang tua saya sebagai bahan candaan. Apakah teman-temannya bisa menerima? Jadi cara mengatasinya itu saya pergi ke ibu guru atau bapak ibu guru dan menceritakan
apa yang mereka lakukan kepada saya. Lalu Bapak Ibu guru yang mendengar cerita saya lalu memanggil orang yang mengganggu saya itu dan memberikan nasihat. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi, yaitu sejauh mana pendekatan psikologi dapat mempengaruhi pelaku atau pola pikir pelaku. Jadi, berdasarkan hasil wawancara kami kepada profesional psikologi, pendekatan psikologi ini sangat mampu untuk mempengaruhi pola pikir pelaku. Jadi, pelaku diberikan kesempatan untuk merefleksikan kembali dan menyadarkan pelaku terkait tindakan yang telah ia lakukan, sehingga pelaku ini dapat merubah perilakunya untuk menjadi lebih baik dari tindakan-tindakan yang ia telah lakukan. Mungkin itu saja. Apakah nanti bisa terima? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fiatri. Saya sebagai melihat posisi dari orang ketiga, bagaimana kita yang melihat Asmita menganggap bahwa contohnya hal yang dianggap Kak Fiatri, sesuatu yang dialami Kak Fiatri itu hal yang biasa atau hal sepele, maka kita harus memberikan pengertian kepada Asmita bahwa hal yang ia ekspresikan itu adalah sesuatu yang salah, karena hal yang diterima contohnya Kak Fiatri itu bukan hal yang sepele, dan kekerasan seksual itu sangat-sangat tidak diterima oleh seseorang karena dia merasa bahwa ia sudah hidup dengan sangat baik. Kenapa hidupnya itu harus dirusak atau direnggut oleh orang lain? Maka reaksi dari Asmita itu harus kita sebagai orang terdekatnya harus mengatakan bahwa reaksi yang diberikan Asmita itu salah, melainkan Asmita itu harus memberikan dukungan yang baik agar Kak Fiatri atau